Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan tetap semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Katerina Utami, dapat menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan hari ini, hati saya penuh dengan sukacita, karena di studio telah hadir bersama dengan saya, Romo Adrianus Heri Wijayanto SY yang biasa akrab kita sapa atau kita kenal dengan Romo Heri. Marilah sekarang kita menyapa Romo Heri. Halo Romo, apa kabarnya? Baik, Mbak Utami. Semuanya baik. Tetap semangat ya Romo? Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali acara kita pada hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Heri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala anugerah yang boleh kami terima, sehingga pada kesempatan yang penuh syukur ini, kami bisa berjumpa, berbicara, berbagi, dan sharing pengalaman hidup kami untuk saudara-saudari kami dan semua orang yang memiliki kehendak baik untuk melakukan sesuatu yang sesuai dan kehendak Tuhan. Maka berkatilah kami, apa yang akan kami pertimbangkan di dalam kebersamaan ini untuk menjadi bagian dalam tugas perutusan kami, menjalankan misi kami sebagai orang Kristiani untuk semakin dekat dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Daniel bab 3 ayat 14 sampai dengan 20, dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 25 dan ayat yang ke-28. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja." Kata Raja, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego,
Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun, kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya. Padamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Padamulah pujian selama segala abad. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi Romo Heri akan membacakan Injil untuk kita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, yang tetap tinggal di dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus pada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Romo Heri, untuk sesi yang pertama ini kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang ingin disampaikan? Pertama, memang menarik untuk kita lihat dalam kitab Daniel adalah seorang Raja Nebukadnezar yang menunjukkan sebagai seorang pribadi yang luar biasa, memiliki kekuasaan, sehingga dia pun bisa menentukan gerak iman
umat yang dia miliki untuk taat kepadanya. Maka kita bisa melihat dia membangun patung emas dan dia minta seluruh rakyatnya untuk memberikan pemujaan atau penyembahan kepada patung itu. Dan nanti kita bisa lihat di dalam kisah berikutnya adalah bagaimana Sadrak, Mesah, dan Abednego sebagai orang Yahudi lebih menekankan taat pada Allah, hukum Tuhan yang telah mereka terima sampai saat itu. Di dalam nubuat Daniel ini dikisahkan tentang seorang raja yang bisa memaksa warganya untuk menyembah dewa atau patung emas. Memang Romo kiranya berkenan menjelaskan pada saat itu memang kekuasaan raja bisa seperti itu, Romo. Kalau kita bisa melihat kenapa juga orang Israel, akhirnya bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir, waktu kemudian lama-lama mereka minta dipimpin oleh raja, sebetulnya itu sudah suatu hal yang melawan sebetulnya apa yang dikehendaki Tuhan. Karena mereka sebetulnya harusnya percaya saja kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Tapi lama-lama mereka merasa bahwa mereka senang dipimpin oleh seorang pemimpin yang lebih nyata untuk menggerakkan hati mereka, untuk memimpin mereka dan mengajak mereka untuk melakukan ini dan itu sesuai dengan jalan yang yang raja itu inginkan. Tetapi yang menarik adalah tentang seorang raja biasanya adalah mempunyai kuasa. Raja itu pengen semua rakyatnya itu mengikuti, taat, sehingga apapun perintah raja seperti kita memiliki hukum iman dalam diri kita, yaitu percaya kepada Tuhan. Maka kadang-kadang personifikasi raja selalu menunjukkan bahwa harus tunduk kepada Tuhan. Maka inilah yang mau mengatakan kepada kita, raja seringkali ditempatkan di tempat yang kurang pas, seringkali disejajarkan dengan kuasa-kuasa Tuhan itu sendiri. Dalam bacaan nubuat Daniel ini, Romo, mengapa terlihat raja begitu otoriter dalam urusan keyakinan? Ya, tentunya kalau kita menangkap makna kata raja sendiri adalah seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin adalah seorang yang tentu ingin ditaati, punya kuasa, punya kehendak yang kuat, sehingga semua rakyat yang ada di bawah pimpinannya semua harus taat. Maka ini kita bisa melihat kalau Nebukadnezar menekankan dirinya sebagai seorang raja dan pemimpin, maka dia bisa melakukan sesuatu yang sebetulnya dia inginkan. Sebetulnya juga mungkin menarik untuk melihat bagaimana dia kok minta patung emas, dan mereka meminta supaya taat kepada perintah raja untuk menyembah patung emas itu, walaupun kita sadar bahwa kenapa rakyat tidak menyembah saja kepada dia sebagai seorang raja, tetapi diminta untuk menyembah patung emas itu. Maka itu kuasa yang mau mengatakan kok lebih percaya kepada patung yang tidak bernyawa, tetapi kenapa seharusnya lebih taat kepada dia sebagai seorang raja. Mungkin itu yang bisa saya katakan tentang otoritas seorang raja. Ya, Romo. Pada saat itu urusan kepercayaan atau iman seseorang itu menjadi tugas atau wewenang raja atau tugas seorang imam, Romo? Nah, setelah kita melihat bagaimana Israel dipimpin oleh raja, sebetulnya kan kita bisa melihat bangsa Yehuda merupakan bangsa yang dianggap dimiliki oleh Allah sebagai bangsa yang sungguh-sungguh masih mau mengikuti Tuhan di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah terjanji. Dan kita bisa melihat sebetulnya ada tugas pembagian. Misalnya untuk upacara-upacara, biasanya dari suku Lewi adalah memimpin upacara-upacara untuk yang berkaitan dengan persembahan kepada Allah. Tetapi ketika mulai setelah Raja Daud, kemudian
kita terus dilanjutkan oleh Raja Salomo, tapi kita bisa melihat mulai godaan muncul, yaitu penyembahan berhala karena pernikahan Salomo dengan wanita-wanita yang bukan orang Yahudi. Maka hal yang menakutkan di dalam perjalanan untuk taat pada Allah memang adalah satu godaan-godaan untuk memperlihatkan kepada kita bahwa penyembahan berhala itu sepertinya digerakkan dari luar sesuatu kehidupan yang seharusnya dilawan, tetapi karena karena merasa harus bargaining ya dengan wanita-wanita atau bangsa-bangsa atau mereka-mereka yang mulai dekat dengan bangsa Israel, sehingga terjadi upaya-upaya yang menyatukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Di sini dikisahkan bahwa 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitu kuat dalam iman dan hanya Allah penguasa langit dan bumi yang harus disembah, bukan Allah buatan manusia. Dan 3 orang ini tidak terjebak dalam praktek berhala yang dipraktekkan raja. Ini mungkin Romo bisa berkenan menjelaskan. Kalau membaca dari perikop ini, yang menarik adalah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ditampilkan ya dalam suatu kerajaan yang sebetulnya dikuasai oleh Nebukadnezar, dan raja itu tahu bahwa pemimpin-pemimpinnya juga ternyata ada dari kalangan orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi Nebukadnezar jelas bahwa Allah seperti apa sih yang dipunyai oleh ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah bisa mengalahkan raja atau patung emas yang dianggap Tuhannya untuk kerajaan itu, untuk lebih kuat daripada Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka kita bisa melihat ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan kepada Nebukadnezar dan mau mengatakan bahwa kenapa kamu tidak taat kepada perintah raja, maka kita bisa melihat pergumulan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mengatakan mereka tetap percaya Tuhan. Walaupun mungkin mereka menginginkan adanya sebuah mujizat, tetapi sebetulnya orang yang percaya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ternyata memang dia mengatakan itu keyakinan yang kalaupun tidak ada mujizat, tetap mereka percaya terhadap keyakinan itu, takut akan Tuhan dan hukum Tuhan itu sendiri. Ya, Romo. Pada akhirnya di ayat-ayat yang terakhir ini, bahwa raja mengakui Allahnya Mesak, Sadrak, dan Abednego yang telah membebaskan mereka dari api yang menyala-nyala. Apakah raja pada saat itu langsung meninggalkan dewa yang mereka sembah? Dalam keyakinan yang muncul dari Nebukadnezar terhadap peristiwa tanur api yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, raja sendiri melihat bahwa ada 4 pribadi yang ada di dalam tanur api itu. Dan dia merasa seperti malaikat yang melindungi ketiga orang tersebut. Jadi dia merasa bahwa kayaknya apa yang diyakini oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu merupakan keyakinan yang benar. Bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu yang menjaga mereka untuk terlepas dari dari api yang menjilat seluruh tubuhnya. Yang menarik adalah sebetulnya tanur api itu sudah dipersiapkan dengan 7 kali lipat. Artinya orang yang lebih panas ya. Yang lebih panas, dan kalau orang yang mau mendorong aja mungkin ikut kena panas gitu. Tetapi itu yang menarik, bagaimana kekuatan api yang sebesar itu pun ternyata tidak meruntuhkan kekuatan iman dari ketiga pemuda itu, dan akhirnya memang Tuhan yang diyakini oleh ketiga pemuda itu lebih memiliki kuasa atas kekuasaan yang dimintakan oleh Nebukadnezar untuk membakar 3 pemuda yang tidak percaya kepada raja patung emas itu. Romo kiranya bisa
mengaitkan bacaan yang pertama dengan kehidupan kita sehari-hari ini, Romo? Ya, menarik untuk kita bisa melihat bahwa setiap orang kan punya KTP ya, kartu identitas, baik untuk sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang yang mempunyai bukti bahwa dia adalah salah satu penduduk dari bangsa ini, maka atau dari wilayah tersebut. Maka kita bisa melihat di dalam KTP itu suatu tanda identitas yang mau menunjukkan bahwa kita ada di suatu wilayah tertentu dalam kehidupan. Maka kalau kita pun sebetulnya percaya kepada Tuhan dan kebetulan kita juga merasa diri kita adalah bagian dari sebuah gereja dan kita ada di dalamnya karena kita dibaptis, maka kita pun sebetulnya punya wilayah tertentu untuk menjalankan kehidupan ini. Maka hanya untuk mengatakan apakah kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik menyadari identitas utama yang telah kita terima, entah itu dari bayi, entah itu ketika dewasa, untuk menyatakan bahwa sebagai pengikut Kristus, apakah betul saya menghadirkan Kristus di dalam kehidupan ini. Maka untuk mengatakan supaya jangan sampai kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tapi malah tidak menghadirkan Yesus yang kita imani itu. Romo bisa memberikan contoh bagaimana kita caranya menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita? Ya, sebetulnya kan kalau kita melihat terhadap hukum kasih yang menurut saya adalah bisa melewati batas-batas dari apa yang mau kita katakan di dalam bacaan-bacaan pada saat ini, bahwa bacaan saat ini mau mengatakan bahwa tentang taat akan Tuhan, menghadapi segala situasi, godaan, penyembahan berhala, dan sebagainya. Tetapi kalau kita bisa mau diajak untuk melihat dalam kesempatan ini, kita sedang menjalani masa Prapaskah. Menjalani masa Prapaskah adalah masa sebetulnya retret agung, di mana orang-orang Katolik diajak untuk berjalan bersama Tuhan, akhirnya menemukan Tuhan dan terjadinya pertobatan. Nah, ini kan suatu hal yang untuk mengatakan kalau kita bertobat, sebetulnya kita berjalan bersama Tuhan. Nah, tapi ini kan takutnya adalah bahwa masa Prapaskah itu hanya berjalan seperti sebuah rutinitas, sehingga hanya berganti waktu, akhirnya sampai pada waktunya setelah perayaan ya kembali lagi kita menjalankan hidup tidak begitu biasa saja, rutinitas. Nah, yang saya selalu ingin tanyakan kalau percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan atau taat pada hukum Tuhan, apakah kita betul-betul menjalankan misalnya keluarga kita ini tahu nggak kalau kita sedang berpuasa dan berpantang? Misalnya saya sering bertanya di dalam renungan saya, apakah Bapak Ibu tuh tahu apa yang sedang dilakukan puasa dan pantang oleh anak-anak Bapak Ibu? Apakah betul mereka mengurangi uang jajan? Kalau mereka mengatakan kepada ibu bapak, Pak, Bu, saya mengurangi uang jajan, maka uang yang lebih itu saya akan tabung. Maka Bapak Ibu kan berusaha untuk memberikan celengan, nah, supaya anak itu setiap hari menabung di celengan itu sampai 40 hari, maka bisa dipecah celengannya untuk dipersembahkan sebagai persembahan dari masa puasa itu, masa Prapaskah. Karena kita sadar masa Prapaskah itu harus sungguh menunjukkan bahwa unsur yang utama adalah ada doa, ada puasa, ada derma atau amal kasih. Jadi kalau tanpa amal kasih atau derma ya jelas kita pertanyakan antara doa dan puasanya, gitu kan. Nah, jangan sampai kalau orang tua pun sampai terjebak ternyata dia tidak diketahui puasa dan pantangnya oleh anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya juga akan bertanya-tanya, Bapak ngomong puasa pantang, tapi Papa sendiri sama Mama kok nggak jelas puasa dan pantangnya, gitu kan? Ya kalau bapaknya mengatakan saya mau berhenti merokok, nah kan ada alat sensornya, yaitu sang anak itu sendiri. Kok Papa merokok, kok nggak berhenti merokok? Katanya mau mempersembahkan kepada Tuhan
perbuatan baik ini, kan gitu. Nah, ini kan hanya untuk mengatakan bertobat kan butuh kekuatan untuk bisa membawa kasih ya, hukum kasih itu, sehingga mereka pun menyadari bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan masukan, sehingga mereka merasa iya ya, kita saling menghargai untuk menghadirkan Tuhan. Itu salah satu contoh kecil yang masa Prapaskah ini seringkali saya merasa betulkah kita bisa bertobat untuk merasakan kebaikan Tuhan itu, sehingga kita berani berbagi dengan mereka yang lebih kurang beruntung. Seperti itu. Ya, baik Romo, untuk sesi yang pertama ini kita akan jeda sejenak, Romo. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Heri. Kita akan kembali dalam sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan Romo Adrianus Heri Wijayanto SY dan saya Katarina Utami dalam acara Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Bagi saudara-saudari, jika ada pertanyaan atau Anda ingin sharing iman, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0882 9019 0900, atau Anda dapat mengirimkan ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Nah, Romo Heri, sebelum kita memulai di sesi yang kedua ini, kiranya Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan dari sesi kita yang pertama tadi, Romo. Ya, kalau saya melihat Sadrah, Mesak, dan Abednego ternyata adalah seorang pribadi yang mau menjalankan hukum Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita bisa melihat, walaupun tampaknya dia merasa mungkin ketika ada tantangan mulai ada peristiwa yang tidak nyaman, tetapi ternyata hukum Tuhan itu bisa bekerja dengan lebih kuat ketika memang ada tantangan. Jadi iman itu biasanya hidup kalau ada tantangan, sehingga kita bisa melihat ketiga pemuda ini memiliki keberanian iman untuk tetap menegakkan kebenaran. Maka nanti kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan Yesus bahwa setelah menegakkan kebenaran, ternyata kita bisa melihat ketiga pemuda itu merasa dimerdekakan oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri menjawab pertanyaan dari bagaimana iman mereka itu betul-betul merupakan iman yang benar dari peristiwa usaha di mana Nebukadnezar berusaha mengalahkan tentang Allahnya ketiga pemuda itu. Baik, terima kasih Romo. Untuk sesi yang kedua ini, Romo, kita akan membahas permenungan Injil. Apa yang ingin disampaikan? Ya, dilihat dari seluruh proses, baik yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama, maka saya ingin mengajak untuk merenungkan bahwa kalau menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristiani adalah diberi ruang yang ruang bebas untuk memilih ya atau tidak. Walaupun sudah belajar, kita tahu ketika katekumenat sudah belajar agama cukup lama, cukup panjang, tetapi ketika orang itu tidak yakin, ya mereka tidak boleh memutuskan untuk tidak mengikuti iman yang diajarkan itu. Jadi kita bisa melihat untuk mengikuti Yesus pun seorang harus bisa sungguh-sungguh dari hatinya sendiri untuk menjawab ya atau tidak terhadap panggilan Tuhan itu untuk menjadi orang Kristiani. Karena kalau sudah ya, sebetulnya harus terjadi kebebasan batin orang itu untuk mengikuti Tuhan, dan akhirnya itulah yang memerdekakan orang itu. Ya, menarik di sini Romo. Tadi Romo mengatakan kebebasan batin untuk dapat mengikuti Tuhan. Ya. Contohnya seperti apa kebebasan batin itu, ya, Romo? Ya, kalau saya mengajak untuk melihat suatu peristiwa-peristiwa, kebebasan batin itu memang
sesuatu yang sekarang sedang dirindukan ya. Maka orang bisa melalui meditasi, bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan rohani. Salah satu yang pernah saya lihat di dalam acara TV adalah tentang mindfulness. Dan menurut saya menarik karena apa? Mindfulness itu mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam sebuah proses. Kenapa orang itu senang, kenapa orang itu sedih, kenapa orang itu sakit, kenapa orang itu sehat, dan sebagainya. Jadi masuk dalam sebuah proses yang dialami di dalam kehidupan. Bukan mau menghakimi bahwa sehat itu lebih hebat atau lebih bagus daripada sakit. Punya uang itu lebih bagus daripada nggak punya uang, dan sebagainya. Hanya untuk mengatakan supaya mindfulness ini adalah membangun kesadaran dan keyakinan bahwa jalan hidup kita itu bukan mengejar suatu tujuannya, tetapi menangkap dengan sadar prosesnya. Apakah saya menjadi orang yang tidak sangat menghakimi dalam kehidupan ini? Karena banyak orang yang sekarang suka menghakimi bahwa anak saya pintar karena rankingnya 1 terus, anak saya bodoh karena rankingnya di bawah 25 terus. Padahal kita nggak bisa mengatakan itu semua karena masing-masing anak punya prosesnya tertentu. Belum tentu anak yang dianggap ranking 1 berhasil daripada anak yang ranking 25. Jadi kita bisa melihat sesuatu peristiwa yang menarik dari mindfulness untuk membebaskan hati seseorang untuk tidak menangkap hasilnya, tetapi proses. Entah orang itu, entah anak saya, entah istri saya, entah suami saya ketika sedang dalam pergumulan dalam kehidupan. Ya, terima kasih. Dari bacaan Injil tadi, Romo, dikatakan bahwa tetap dalam firman-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. Ini maksudnya seperti apa ya, Romo? Kamu tetap dalam firman-Ku. Ya, tetap dalam firman itu adalah berarti tetap dalam sabda Tuhan ya. Saya sih memang mau mengatakan misalnya kata-kata yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri, misalnya katakan katakan putih kalau memang putih, katakan hitam kalau memang hitam, atau sebagainya gitu ya. Itu kan hanya untuk menjelaskan bahwa kita harus punya kejujuran dalam kehidupan ini. Ya, kita tahu kata jujur, tapi apakah kita menjalankan perintah jujur itu? Supaya kita tahu dan sadar bahwa perintah jujur itu sebetulnya perintah dari sabda Tuhan untuk mengatakan, ya itulah iman itu adalah integritas, satu kata, satu perbuatan. Jangan dipisahkan antara kata dan perbuatan sehingga ada jarak yang terlalu lebar antara kata dan perbuatan. Maka mau menunjukkan pada kita bahwa sabda Tuhan itu sungguh-sungguh seharusnya ada dalam kehidupan. Misalnya juga hukum kasih. Apakah betul kita sebagai orang Katolik menjalankan hukum kasih dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita hanya sekedar hanya berbuat baik untuk orang-orang yang menguntungkan saya, tapi kita tidak berbuat hukum kasih yang sungguh-sungguh berbela rasa terhadap mereka yang kurang beruntung? Maka sebetulnya kan kita bisa melihat proses-proses di dalam kehidupan ini yang mau mengatakan kepada kita, kalau kita menjalankan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan kemerdekaan hati, maka akan memberikan kebijaksanaan dalam hidup seseorang. Iya ya, ternyata hukum kita tuh satu aja, kasih aja sulit sekali untuk dijalankan gitu kan. Apalagi sampai nanti hukum kasih yang berbela rasa, hukum kasih yang sungguh-sungguh sesuai dengan perintah Tuhan, karena kita sendiri merasa terlalu banyak pikiran-pikiran yang mengganggu jalannya suatu proses untuk mengatakan ini percaya pada hukum Tuhan itu, seperti itu. Mungkin itu. Ya, di ayat yang Yesus berkata kepada mereka, kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Itu artinya bagaimana ya, Romo? Saya mungkin ambil dari sebuah kisah aja ya, cerita. Ada seorang bernama William, seorang budak belian
yang waktu itu dijual oleh istilahnya penjual saudagar-saudagar, lalu dibeberkan di sebuah pantai atau sebuah tempat pelabuhan. Lalu orang-orang tuan tanah itu mencoba datang dan membeli para budak belian itu. Lalu yang menarik adalah ketika seorang saudagar kan biasanya menawarkan, Tuan pengen beli budak belian seperti apa? Biasanya minta yang baik, minta yang bagaimana. Tapi satu saudagar ini menarik adalah dia minta, saya minta yang paling jahat. Terus akhirnya dipilih yang paling pojok yang memang supaya tidak didatangi. Lalu ditawarkan oleh saudagar ini Tuan, ini budak belian yang paling jahat. Dan benar ternyata ketika ingin ngobrol aja, tiba-tiba si budak belian itu meludah kepada tuan itu. Tuan itu kaget dan dia mengatakan, ya ini benar, bahwa ini adalah budak belian yang kurang santun gitu. Tapi akhirnya tuan itu mengatakan, saya tetap beli. Walaupun saudagar mengatakan, kenapa Tuan tidak memilih yang lain saja, gitu kan? Tidak, saya tetap pilih budak belian ini yang namanya William itu. Lalu, akhirnya dibeli. William juga tetap emosi, marah dalam perjalanan menuju rumah tuan barunya. Dan ketika dia diajak duduk di ruang depan dari rumah tuan itu, lalu dia mengatakan, kamu duduk sebentar. Tapi William tetap melakukan tindakan yang kasar dan meludah. Lalu si tuan itu ternyata mengambil sebuah kertas yang ternyata di dalamnya ada sebuah materai yang mengatakan, William, mulai hari ini kamu bebas. Lalu William membaca dan dia kaget sekali, dia bahagia sekali, lalu setelah dibebaskan dia lari-lari di kota di mana tuan itu tinggal. Ternyata dia sudah capek berkeliling, berputar-putar. Akhirnya dia merasa, lah saya nggak ada yang kenal. Saya nggak bisa nyari makan, saya nggak bisa nyari apa-apa. Saya biasa sangat terkurung kan itu. Akhirnya dia merasa bahwa ternyata kebaikan tuannya yang membeli dia, yang dengan penuh kasih tidak membalas kejahatannya dia, memberi inspirasi bagi dia bahwa saya sebetulnya harus berbuat sesuatu pada Tuhan itu. Lalu apa yang dilakukan, dia datang kembali ke Tuhan itu dan mengatakan, Tuhan boleh memakai semaunya Tuhan untuk saya. Saya taat kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membebaskan saya. Dan akhirnya sampai kematiannya, ia tetap dengan taat dan setia menemani Tuhan itu untuk berada di dalam lingkaran kasihnya si Tuhan itu. Jadi dia bahagia walaupun sekian waktu dia jadi budak belian. Oh iya, cerita yang sangat menarik, Romo. Iya. Ya mungkin kalau dikaitkan tadi dengan dengan kebenaran akan memerdekakan. Ya, kebenaran itu kan akhirnya dia tahu bahwa hukum kasih itu ternyata universal gitu kan. Dia kan nggak tanya Tuhan itu agamanya apa. Tuhan itu nggak tanya William itu agamanya apa. Mungkin dia karena kesakitan manusiawi, mungkin dia mengatakan tidak percaya Tuhan. Tapi ketika si William itu merasa dibebaskan dan merasa tidak dibelenggu lagi, dia merasa bahwa Tuhannya itu sepertinya nyata sekali dalam diri Tuhan itu. Sehingga dia mau mengabdi seutuh-utuhnya, dan itulah yang pengabdiannya itu yang memerdekakan dia. Jadi kita bisa melihat kebenaran yang memerdekakan itu sendiri. Di ayat yang ke-37, Romo, Ya. di situ dikatakan, Yesus berkata, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini maksud dari ayat ini, Romo. Ya, sebetulnya dalam peristiwa pengajaran Yesus,
itu sering kali dilawankan dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Tetapi sebetulnya adalah hanya sebagian kecil orang-orang Yahudi yang seperti ahli Taurat, orang Farisi, mereka-mereka yang tidak mau percaya dengan apa yang dibuat Yesus. Tapi kebanyakan sebetulnya orang Yahudi percaya pada Yesus. Cuman karena kata itu diambil alih oleh orang-orang pimpinan, maka sepertinya Yesus menjadi musuh bersama. Nah, kita kan hanya untuk mengatakan bahwa sebetulnya ketika Tuhan ada di dalam suatu peristiwa itu kan sebetulnya ada orang yang percaya, ada yang tidak. Nah, kalau kita melihat nanti di dalam ayat ke-37 ini, maka kita mau mengajak bagaimana orang yang tidak suka kepada Yesus, merasa tersaingi, merasa mungkin istilahnya cemburu terhadap bagaimana orang begitu senang dengan kata, sabda, atau perbuatan dari Yesus, membuat mereka merasa tersingkirkan. Justru karena mereka merasa tersingkirkan, mereka berusaha menyingkirkan Yesus dengan cara yang membuat orang-orang yang tadinya percaya menjadi tidak percaya dan seperti itu. Jadi kita bisa melihat dibuat seperti kalau zaman sekarang hoax-hoax gitu ya, supaya orang yang tadinya percaya malah melawan kepada Yesus gitu. Tapi pada intinya sebetulnya zaman Yesus tidak ada antisemitisme gitu ya, yang sering kali kita melihat bahwa orang Yahudi itu musuhnya orang Kristen gitu, nggak ada gitu istilah kata-kata itu. Karena bagi kita jelas kalau ada sebuah kebenaran selalu muncul orang yang berjalan dalam ketidakbenaran. Nah, kita mau mengatakan ketika Yesus berjalan di dalam kehidupan di zaman itu, maka kita bisa melihat bahwa orang Farisi, ahli Taurat merasa diri tersaingi dalam pengajarannya, dalam menuntun umat supaya percaya kepada Tuhan melalui mereka, tapi sekarang datang Yesus yang membuat mereka lebih percaya kepada Tuhan dengan cara yang dibuat oleh Yesus. Ya. Romo mungkin bisa mengaitkan bacaan Injil ini dengan tema tahun berhikmat. Nah, tahun berhikmat ini kan sebetulnya tahun yang sangat menarik ya, supaya orang memiliki kebijaksanaan untuk negosiasi, untuk berani berbicara satu sama lain, untuk mencari solusi gitu. Jadi bukan menang kalah yang seringkali dimunculkan di masa-masa sekarang ini. Merasa diri paling benar, tapi ternyata juga ada korban, merasa diri paling hebat, tapi juga kita tahu bahwa ada juga orang yang merasa dikalahkan dan sebagainya. Jadi hanya untuk mengatakan kalau tahun berhikmat itu adalah sebetulnya diminta kita menjadi orang yang semakin bijaksana dalam kehidupan ini. Maka seperti tadi yang dikatakan, jangan dalam contoh saya di awal adalah supaya kita jangan menghakimi, supaya kita juga memiliki kebijaksanaan untuk melihat ternyata sehat itu juga belum tentu lebih baik daripada sakit, misalnya gitu. Karena ternyata orang sakit itu lebih merasa dekat dengan Tuhan daripada orang yang sehat. Jadi hanya untuk memperlihatkan pada kita supaya kita mencita-citakan sesuatu yang luhur dalam kehidupan ini. Maka tadi saya mengatakan ketika masa Prapaskah ini, sebetulnya kan kita diajak untuk semakin bijaksana juga. Apa sih yang pas dengan diri seseorang? Seorang suami, seorang istri, seorang anak. Sehingga mereka dapat menjalankan suatu kebersamaan di dalam keluarga untuk membangun suatu pertobatan bersama. Jadi suami, istri, dan anak itu membangun pertobatan bersama. Sehingga mereka merasa, iya ya, bermakna ya, semasa Prapaskah ini kumpul dengan keluarga lebih kuat, kumpul dengan makan bersama lebih kuat, saling sharing lebih kuat. Sehingga mereka merasa ada maknanya retret agung bersama keluarga ini. Sehingga mereka merasa kami tahun ini merasa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Maka kalau kata lebih baik, menurut saya lebih bijaksana. Lebih menentukan kata bijaksana yang akhirnya menuju berhikmat. Iya ya, ternyata saya senang seorang anak misalnya, saya senang sang anak bisa membantu bapaknya untuk mengurangi rokok. Saya senang bisa membantu bapaknya untuk sekarang
rajin ke gereja dan sebagainya. Itu kan suatu hikmat yang dia alami ketika terjadi pertobatan di dalam keluarga itu, dan bapak itu atau suami dan istri itu merasa bahwa anaknya sungguh-sungguh menjadi titipan Tuhan di dalam keluarga mereka. Jadi iman itu tumbuh dari relasi, komunikasi, sehingga tidak melihat anak saya itu anak yang masih kecil, tetapi titipan Tuhan lah yang mempunyai hikmat tertentu, kebijaksanaan sebagai seorang anak-anak yang polos, tulus, sehingga lebih memerdekakan lah, seperti itu. Maka yang saya takutkan kan adalah kalau kotak APP itu lupa oleh orang-orang yang lebih tua, maka ketika hari terakhir saya selalu mengatakan mungkin langsung ambil dari dompet, uang 500.000 saya masukkan ke kotak APP. Terus saya tanya, besar mana anak yang 1.000 rupiah per hari dengan 500.000 yang sekali masuk ke dalam kotak APP? Umat tahu jawabnya, ya lebih besar yang 40.000 Romo, yang anak-anak. Iya, tapi ya maknanya apa? Kan akhirnya begitu. Kalau kita tahu makna yang terbaik adalah di situ ada unsur anak-anak itu tahu bahwa ada doa, ada puasa, ada derma, maka kita kenapa orang dewasa malah tidak mengenal itu, kan gitu. Tidak bisa menghayati itu, gitu kan gitu. Malah mereka memberi contoh yang kurang baik terhadap sang anak. Nah, itu kan hikmat yang sebetulnya diharapkan terjadi di dalam peristiwa masa Prapaskah ini. Belum lagi nanti kalau kita mau memasuki masa-masa pemilihan gitu ya, presiden dan sebagainya. Jadi kita diajak untuk bijaksana, mungkin pakai istilahnya apa ya, logika yang sederhana, tetapi kita tahu itu pilihan hati saya untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Sehingga konsekuensi logisnya pun bisa saya terima, seperti itu. Ya, Romo. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk sesi yang kedua ini, Romo? Ya, sebetulnya yang dalam sesi kedua ini tentang kemerdekaan batin itu menurut saya memang memberikan nuansa ya, bahwa orang itu memang harus sungguh-sungguh berupaya mencari Tuhan itu. Karena seringkali saya mau mengatakan bahwa kita tahu Tuhan, kita tahu dosa, kita tahu banyak hal tentang hidup kita, tapi kita hanya sekedar tahu, tapi tidak memikirkan tentang Tuhan dan sebagainya. Maka yang saya takutkan adalah di dalam kehidupan kita menjadi orang Kristiani adalah ya kita apa ya, tidak memiliki greget gitu ya, greget iman yang mau mengatakan pada kita bahwa sebetulnya kita sebagai orang Katolik itu mau menunjukkan kualitas apa sih? Kita sebagai orang Katolik itu ingin memberikan apa? Apalagi terhadap bukan saja kepada gereja jelas, karena gereja adalah mempelainya Kristus. Apalagi nanti kita harus memberikan pada Kristus. Nah ini kan untuk mengatakan bahwa antusiasme, greget itu harus muncul. Karena iman itu kan sebetulnya jawaban atas pernyataan Tuhan. Jawaban atas wahyu Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya greget atau jawaban terhadap suatu persoalan, maka pertanyaan kita, apakah kita sungguh menerima wahyu Tuhan? Apakah sungguh kita menerima pernyataan diri Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya melihat istri, melihat suami, melihat anak-anak, melihat umat, gitu kan? Apakah saya bisa merasakan kehadiran Tuhan? Apalagi sekarang melihat anak muda yang notabene tidak apa ya, yang harus dipikirkan sungguh dalam gereja, kan gitu. Ada keprihatinan, apakah ada kepedulian, kan seperti itu. Sekarang banyak orang ngomong prihatin dengan anak muda yang kurang aktif dalam hidup menggereja. Tapi masalahnya sekarang adalah apakah kita punya kepedulian untuk untuk membantu dan membawa anak muda itu untuk datang aktif di dalam hidup menggereja. Saya kira itu berhikmatnya di situ gitu. Bukan hanya prihatin, ya mikir, tapi kepeduliannya untuk menggerakkan hati, menggerakkan banyak orang terlibat di dalamnya.
aktif ya berarti Romo ya? Ya, harus aktif. Harus aktif ya. Romo bisa memberikan penjelasan inti dari permenungan kita hari ini, Romo? Ya, bacaan pada hari ini memang tentang dari Injil khususnya memang tidak sederhana, karena kita diajak untuk bagaimana mengikuti Kristus. Dan bagaimana kalau mengikuti Kristus, ya harus sesuai dengan kehendak Kristus. Maka jangan sampai kita mengikuti Kristus dengan cara pikir kita, kehendak kita, sehingga kita tahu dan sadar hanya membawa Kristus, tapi kita tidak berada berjalan bersama Kristus. Karena nanti, nah itu yang sering kali muncul di dalam perjalanan iman kita, yang kadang-kadang memang harus berproses sih, bahwa hidup ini kadang-kadang bagaimana sih menghadirkan Kristus, bagaimana sih mengikuti Kristus, bagaimana sih mencintai gitu. Kata dasar yang selalu saya senang dari Santo Ignatius Loyola adalah berani mengenal, mencintai, dan mengikuti. Jadi harus mengenal Kristus dulu. Habis itu mencintai. Habis itu mencintai pasti mengikuti. Jadi suatu proses yang menurut saya akan terjadi kalau kita mengenal dan mencintai. Pasti akan mengikuti. Soalannya yang paling klasik adalah, betulkah kita mengenal Kristus? Betulkah kita mencintai Kristus? Dengan segala ketulusan ya, untuk ketulusan. Jadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi itu, bahwa bukan pertama saya ikut Yesus atau Allah itu untuk mendapatkan mujizat, tapi semakin percaya bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan saya. Terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Heri dapat menjadi inspirasi, semangat, dan sukacita untuk kita semua. Sahabat yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Heri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala anugerah yang boleh kami terima melalui permenungan kami untuk mengikuti Engkau dengan tulus ikhlas, sehingga kami pun semakin mampu menemukan kebenaran dan mampu dengan setia menjalankan kebenaran itu untuk mencapai kemerdekaan batin kami, membawa banyak orang yang ada dalam jangkauan cinta dan tanggung jawab kami, merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Bantulah kami untuk memiliki keberanian untuk berjalan bersama-Mu, mengenal-Mu, mencintai-Mu, dan mengikuti-Mu dengan pantas ya Tuhan. Maka kami percaya, kami dan juga saudara-saudari yang mendengar firman dari kesempatan ini, semoga berkenan selalu mendapatkan kelimpahan kasih dan berkat Tuhan, diberi kesehatan, dan kita juga berdoa bagi mereka yang sakit dan kurang beruntung. Maka kita mohonkan berkat dari kelimpahan kasih Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan semoga Allah yang penuh kasih memberkati kita semua dengan rahmat yang diberikan Kristus pada gereja dan para rasulnya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Tetaplah semangat dan selalu penuh dengan sukacita. Akhir kata, Romo Adrianus Heri Wijayanto, SY, dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Mari selalu amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Salam damai. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
Yes, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's the love for all brothers in need. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. When eyes are fade, the wondrous cross on which the Prince of Glory died.